Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan dan dosa bagi manusia adalah suatu kelaziman. Tidak ada manusia yang maksum. Maksudnya, tidak ada manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Setebal apapun tingkat keimanannya seseorang kepada Allah, seluas apapun ilmunya tentang agama, dan sedalam apapun ketakwaannya kepada Allah, selama dia adalah manusia, dia pasti suatu kali akan melakukan yang namanya kesalahan dan dosa. Nabi Adam alaihissalam telah mengukir keteladannya dalam hal ini, bukan pada pelanggarannya terhadap larangan Allah, akan tetapi pada apa yang dia lakukan setelah melakukan pelanggaran tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya ialah Hawa yang diizinkan oleh Allah tinggal di surga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya untuk mendekati satu pohon yang ada di surga, ialah pohon khuldi. Rikutan dari Nabi Adam alaihissalam, Adam, anne leba aku ciptakan, lebat tom ni ku ciptakan bainenu, amantam aku di dalam surga, apa yang ada di dalam surga nikmatilah. Tapi se lepa pala kurika Adam, te aku andre pese anjo main pokok-pokok khuldi, bahkan dukan ribuana. Te aku nakanatong Nabi Adam alaihissalam iik karay, te naja. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam melanggarnya karena bujuk rayu syaitan. Akan tetapi setelah kejadian itu, Nabi Adam alaihissalam menyesali dan menyadari kesalahan dan dosanya dan bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, seraya berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah mengampuninya, dan Nabi Adam pun menjadi lebih mulia dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, Adam, turunlah engkau ke bumi. Disitulah engkau akan hidup, disitulah engkau akan mati, dan disitu pula engkau akan dibangkitkan, terakhir dikembalikan kepada kami. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, manakala Allah menciptakan Bani Adam dengan kesalahan dan dosanya, Dia pun membuka peluang perbaikan selebar-lebarnya. Dia memanggil, Dia mengajak hamba-hambanya agar memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan peluang ini adalah kalimat taubat. Taubat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan dan dosa siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Oleh karena itu, mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jika Allah mengajak kepada ampunan, berjanji memaafkan kita semua, dan membuka pintu taubatnya lebar-lebar untuk kita semua, sementara kita ini manusia, selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat dosa,
maka tidak sekedar layak, akan tetapi sangat layak apabila kita mengetuk pintu tersebut dengan harapan Dia berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dia berkenan melimpahkan maafnya kepada kita semua. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha pemberi taubat. Dan lihatlah sebagian para sahabat Nabi yang masa jahiliyahnya adalah orang-orang penyembah berhala. Begitu mereka bertobat darinya, mereka pun menjadi manusia terbaik di umat ini. Salah satu contohnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang penyembah berhala. Bagi nampak ruah Allah Ta'ala. Bahkan Umar bin Khattab ini seorang penjahat, preman. Bahkan Umar bin Khattab ini selalu menyakiti kaum muslimin dan kaum muslimat pada zaman jahiliyahnya. Bahkan Umar bin Khattab ini ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Umar bin Khattab menyesali dan menyadari kesalahan dan dosanya dan bertobat kepada Allah seraya berkata kepada Nabi depan Nabi, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, dan Umar bin Khattab pun menjadi sahabat Nabi, dan lebih mulianya lagi Allah mengangkat derajatnya. Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin umat Islam. Dan tengoklah seorang laki-laki dari umat terdahulu, seperti yang dikisahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang preman, kerjanya tukang bunuh orang. Lalu dia bertobat kepada Allah. Dia pun datang kepada rahib atau pendeta sebelum Rasulullah. Dia bertanya kepada Pak Rahib, Pak Rahib, apakah Tuhan masih mengampuni kesalahan dan dosa saya? Apa kata Pak Rahib itu? Apa dosamu anak muda? Sebenarnya saya ini tukang bunuh orang, jahil menyebabku bunuh. Apakah Tuhan masih mengampuni kesalahan dan dosa saya? Apa Nabi bilang ini Pak Rahib? Tidak diampuni. Ini anak muda. Akhirnya anak muda ini dia tikam itu Pak Rahib, meninggal. Tapi anak muda ini dia tidak putus asa. Dia pergi cari rahib yang lain atau pendeta yang lain. Cari ketemu. Dia bertanya lagi kepada pendeta, Pak Pendeta, apakah Tuhan masih mengampuni kesalahan dan dosa saya? Apa kata Pak Pendeta itu? Apa dosamu anak muda? Sebenarnya tadi 99 orang kubunuh di sana. Tapi ada yang kasih jengkel saya di situ, akhirnya aku kasih cukup 100. Apakah Tuhan masih mengampuni kesalahan dan dosa saya? Apa kata Pak Pendeta itu? Anak muda, besar dosamu, tapi ampunan Allah lebih besar daripada itu. Jika kamu benar-benar bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, insya Allah kamu datang ke kampung sebelah di sana, kamu bergabung dengan orang-orang soleh di sana, insya Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosamu. Maka anak muda ini yang tadinya seorang preman, tukang bunuh orang, dia bergembira. Dia berkata, terima kasih banyak ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah mengampuni segala kesalahan dan dosaku ya Allah. Akhirnya pemuda ini terus berjalan. Dia tidak perhatikan lagi makan, dia tidak perhatikan lagi minum, dia tidak perhatikan lagi panas. Akhirnya pemuda ini meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, turun malaikat penjaga surga dengan penjaga neraka. Kata malaikat penjaga surga, ini orang tawana, ini bagianku karena dia sudah bertobat. Toba mina mati. Nah karena malaikat penjaga neraka, tidak boleh ces. Ini bagian saya karena dia ini seorang pembunuh, kumbal atau penrasu-rasu, tidak boleh. Bagianku, bertengkar mereka. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril. Jibril, kau turun Jibril, ukur perjalanan itu orang.
Akhirnya diukur sudah lebih setengah perjalanan yang dia sudah tempuh. Akhirnya pemuda ini dikisahkan dia akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Maka merugilah orang-orang yang kumbala topan rasu-rasu tenana bertobat nama ate. Ustaz, apa enjo sara-sara pun adalah tobat ditawan Ustaz. Ada 5 syarat pun dari tobat. Yang pertama, menyesali atas segala perbuatan dan dosa kita. Ketiga, mengakui kesalahan dan dosa kita. Kedua itu dari tadi. Yang ketiga, tidak ulang. Dan yang keempat, ganti dengan kebaikan. Menyesali, mengakui, tidak ulang, dan ganti dengan kebaikan. Maka dosa apapun Allah akan ampuni. Dosa apapun Allah akan ampuni. Satu saja dosa yang Allah tidak ampuni. Apa itu Ustaz? Mengakui sebagai Tuhan. Itu saja. Kenapa Namrud? Kenapa Fir'aun tidak diampuni dosa-dosanya dan bahkan abadi di dalam neraka dan haram masuk surga? Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Selama bapak saudara-saudaraku tidak mengakui sebagai Tuhan, habis itu dosa-dosa tak dengan catatan akui kesalahan tak, jangan ulang, ganti dengan kebaikan. Dan yang kelima, tobat dilakukan sebelum pintunya ditutup. Kapan itu? Jika nafas seseorang telah sampai di kerongkongan dan jika matahari terbit dari barat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Man taba qabla an talwa syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan mengampuninya. Innallaha yaqbalu taubata abadi malam yaghfir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Jadi tobat memang maki sebelum matahari terbit dari barat. Bertobat memang maki sebelum nyawatanya tidak karu-karunta. Dan saya ingatkan terutama diri saya pribadi, jangan sampai niapi malaikat maut dirampita ero ancamu di nyawata nampai ero bertobat kepada Allah. Jangan sampai niat dikar-karta juga mati yang nampak kira bertobat. Maka tobat itulah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 18, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadaru ahadahumul maut qala inni tubtu ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna azaban alima." Dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, kejahilan, nagau kayu kabanagan, nagau kayu kekodian, hingga apabila datang ajal seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Aku benar-benar bertobat sekarang." Apa boleh ero pagi mati nampak ero bertobat? Niapi malaikat maut dirapita acidon-cidon ni ero cabut nyawa tak nampak ero bertobat. Allah tidak terima taubat kita dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu Allah telah sediakan azab pedih untuknya, dan kata Allah tempatnya mereka adalah di dalam neraka. Dan di dalam neraka itu bukanlah kesenangan yang dia peroleh, bukanlah ketenangan yang dia peroleh, bukanlah kebahagiaan yang dia peroleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أمن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة